Sobat Monitor, kembali lagi bersama saya Wenti Ayu di Monitor Inspirasi. Pandemi COVID-19 membuat orang putar otak untuk menciptakan peluang usaha. Tentu untuk bangkit dari keterpurukan di tengah ekonomi yang tidak stabil atau memantapkan langkah saat pandemi usai nanti. Terkait dengan hal itu, Monitor Inspirasi kali ini berkesempatan berkunjung ke salah satu tempat yang bisa menginspirasi kita dalam membuka peluang usaha dan sekaligus berbincang dengan ahlinya langsung. Halo Sobat Monitor, tahu nggak saya lagi di mana nih? Saya lagi di War-War Lobster, tepatnya di Bekasi. Saya dari Jakarta ke sini cukup menempuh waktu 1,5 jam sih, nggak lama lah. Yuk, mau tahu nggak sih War-War Lobster tuh tempat apa sih? Yuk ikutin yuk. Terletak di Jati Asih, Bekasi, War-War Lobster adalah salah satu tempat budidaya lobster air tawar terbesar di Indonesia nih sob. Lobster air tawar sendiri mulai dikenal masyarakat Indonesia sejak tahun 2000-an. Mulanya lobster air tawar ini dijadikan peliharaan di akuarium lantaran penampilannya yang cantik. Namun manfaat dan rasa gurihnya membuat permintaan terhadap lobster air tawar ini pun kian meningkat. Gimana ya proses budidaya lobster air tawar ini? Yuk kita cari tahu dari ahlinya. Halo Mas Muin. Halo, apa kabar? Baik, gimana nih Mas Muin kabarnya? Alhamdulillah selalu baik, sehat ya. Di masa pandemi ini kita harus tetap sehat ya Mas Muin ya. Sehat dan ceria. Ceria tentunya. Karena kalau ceria kita sudah sehat dan imun kita meningkat. Meningkat, benar banget. Sobat Monitor, tahu nggak? Saya lagi di sebuah tempat budidaya. Mas Muin, bisa diceritain nggak sih ini tempat apa sih? Oke, jadi begini Teh, ini adalah tempat War-War Lobster 2. Kenapa War-War Lobster 2? Karena War-War Lobster ada War-War Lobster 1, War-War Lobster 2, dan War-War Lobster seterusnya. Nah, di War-War Lobster 2 ini kita fokus di hatchery. Apa sih hatchery? Jadi di sini adalah kolam untuk mencetak bibit-bibit lobster berkualitas, ya. Jadi kita pengen menghasilkan bibit-bibit lobster yang kita maksud lobster yang seperti apa? Yang kita maksud adalah lobster jenis air tawar, ya. Jenisnya apa? Jenisnya red claw atau capit merah. Nah, lobster air tawar ini sebenarnya dibagi dua varian. Yang pertama adalah lobster hias, yang kedua lobster konsumsi. Nah, untuk lobster konsumsi jenisnya yang paling umum adalah red claw yang kita budidayakan di sini Teh. Berarti ini dibudidayakan jenis red claw ya Mas? Betul. Kalau sebenarnya ada nggak sih bedanya dari lobster air laut sama air tawar? Oh, beda-bedanya ya. Iya. Perbedaan lobster laut sama lobster air tawar yang paling mendasar adalah kalau lobster laut itu hidupnya di laut. Iya. Nah, kalau lobster air tawar hidupnya di air tawar. Nah, itu perbedaan yang paling mendasar. Dari segi ukuran, lobster laut itu cenderung lebih besar daripada lobster air tawar ya. Nah, untuk red claw ini walaupun lebih kecil dari lobster laut, tapi nilai nutrisinya dan rasanya itu lebih, kalau untuk yang penggemar lobster air tawar pasti bilangnya lebih enak lobster air tawar. Kalau yang penggemar lobster air laut bilangnya lebih enak lobster air laut. Tapi kalau misalkan kita coba berpikir objektif, bagaimana sih? Jadi tekstur lobster air tawar itu lebih lembut. Yang kedua, lebih punya cita rasa manis. Berarti tergantung selera ya Mas? Betul. Nah, kalau lobster laut karena besar, dia teksturnya agak lebih kenyal. Nah, terus lebih ke arah gurih. Kalau yang lobster air tawar itu lebih ke manis, seperti udang. Kalau lobster air laut itu lebih ke gurih. Nilai kolesterolnya untuk lobster air laut katanya itu lebih tinggi daripada lobster air tawar. Tapi itu katanya, karena saya bukan ahli gizi. Saya adalah petani lobster air tawar, begitu.
Mas Muin, Iya. kayaknya nggak cukup nih cuman sampai penjelasan kalau kita nggak lihat langsung gimana sih lobsternya, terus cara budidayanya kayak gitu, Oh Mas. gitu. Nah, kasih tahu nggak ya? Tahu dong, pasti sobat monitor penasaran, Mas. Oh gitu Pengen ya. Oh lihat, sobat iya. monitor, ini kita biasa berbicara dengan sobat warwer ya. Sobat warwer dan sobat monitor, untuk budidaya lobster yang baik itu yang pertama kita siapkan medianya, yaitu kolam. Nah kolamnya itu terdiri dari ini nih, kalau kita lihat di sini ada gerujukan nih, air gerujuk. Iya. Ini fungsinya adalah untuk oksidasi. Apa sih oksidasi? Adalah proses memasukkan oksigen ke dalam air. Karena lobster itu jenis mungkin makhluk hidup air tapi nggak bisa berenang. Renangnya itu gaya batu. Gaya batu, Jadi, diem aja gitu. Jadi Diem aja, nggak bisa ke permukaan. Jadi ketika kadar oksigen di air berkurang, dia nggak bisa muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Kalau hal itu dibiarkan, maka lobsternya akan lemas dan mati. Makanya ini kasih mesin untuk proses oksidasi. Nah, di sini ada box filter. Box filter ini tujuannya untuk filtrasi kalau ada amonia yang mungkin sisa-sisa dari pakan, kotoran lobster itu sendiri yang mengganggu ya. Karena kalau itu masih banyak akan menjadi patogen yang menyebabkan banyak bakteri. Nah, contoh kolamnya yang pertama, ini namanya kolam kawinan ini. kolam kawinan. Jadi untuk mengawinkan lobster-lobster. Nah, jadi indukan lobster itu kita kawinkan di sini. Dari indukan-indukan lobster ini kita kawinkan di sini. Setelah dia bertelur, kita akan pindahkan ke sini. Jadi pertama dikawinkan. Kalau dikawinkan itu ada usianya atau? Jadi lobster yang sudah bisa dikawinkan adalah lobster yang matang gonat. Apa itu matang gonat? Kalau kita ya manusia itu udah dewasa. Iya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau untuk yang jantan itu capitnya sudah ada merah-merahnya, maka disebut capit merah atau red claw. Nah, setelah dikawinkan, terus umurnya biasanya berapa? Umurnya itu untuk lobster yang indukan biasanya itu mulai dari umur 6 bulan. Itu sudah matang gonat dan bisa dikawinkan. Nah, model kawinannya seperti ini. Ini kita sebut kawin massal. Kawin massal. Ya, kenapa kita sebut kawin massal? Karena di sini terdapat banyak pasangan lobster untuk kawin. Jadi kan untuk mengawinkan ada proses yang berpasang-pasangan. Nah, kalau yang ini prosesnya adalah kawin massal. Di sini ada 50 jantan, ada 150 betina. Nanti setiap 3 minggu sekali kita serok. Nanti kita lihat ada yang bertelur atau tidak. Kalau ada yang bertelur, ciri-cirinya itu perutnya nekuk. Jadi dia gendong telur perutnya. Perutnya tersimpan di perut, telurnya ya. Nanti kita pindahkan lobster yang sedang bertelur di kolam-kolam kecil, jangan di kolam kawinan lagi. Nah, sampai dia menetas. Dari telur sampai menetas itu kira-kira umur telur itu 6 minggu. Setelah umur 6 minggu dia menetas, itu nanti istilahnya ada turun gendong, menghasilkan burayak. Burayak itu apa? Benur lobster. Nah, setelah jadi benur, nanti si biangnya itu, ibunya, kita taruh lagi ke kolam kawinan. Tapi sebelumnya biasanya ada proses molting. Molting itu seperti apa, Mas? Proses molting itu proses ganti kulit. Oh, ganti kulit. Nah, kalau misalkan dia molting, kita biarkan selama paling cepat itu 3 hari. Kenapa? Biar kulitnya keras. Jadi lobster kalau habis molting kulitnya lembek. Nah, kalau kulitnya lembek kita campur dengan lobster-lobster yang lain, bisa jadi lobster yang habis ganti kulit tadi diserang sama temennya akhirnya mati. Oh gitu. Iya, tapi jadi kalau perlu hati-hati juga ya, Mas. betul. Nah, nanti kalau di sini sudah turun burayak, nanti kita biarkan sampai umur 1 bulan. Boleh 1,5 bulan. Asumsinya bibitnya itu sudah ukuran 1 inci. Nah, nanti kalau udah ukuran 1 inci, kita taruh di kolam yang agak lebih besar lagi nih, yang di sini nih, yang di situ. Nih kolam panjang ini bisa untuk
apa namanya, bibit dari 1 inci ke 2 inci. Nah, yang kita jual itu bibit yang 2 inci. 2 inci. Iya, gitu. Nah, ini kolam indukan semua. Nah, ini kolam bibitan semua nih. Nih, coba bibitnya kita coba lihat ya. Boleh. Nah, ini ada baby lobster. Ini Teteh kalau mau megang nggak apa-apa. Ini kalau nggak nyapit lobster kok. itu nggak nyapit. Iya. Oh Ada iya. tuh, Mas. Iya, dia mungkin takut dengan wanita. Mungkin terlalu banyak di PHP-in kali ya. Nah, Aduh, ini. jahat. Nah, ini adalah Ini baby lobster. Ini baby lobsternya Sobat Monitor. Iya, 1 indukan untuk ukuran 4 in itu bisa menghasilkan 200 baby lobster. Kalau yang 5 in itu sekitar 600 baby lobster. Kalau sudah 6 in itu sudah bisa 1000 ekor gitu. Tapi semakin besar indukannya itu semakin mendekati akhir. Kalau kita menopause. Nah, ini boleh ditaruh lagi biar nanti dia apa namanya bertumbuh. Nah, nanti kalau udah gede bisa diolah jadi asam manis. Enak banget itu. Nah, Mas Muin, boleh nggak kalau ngelihat lobster-lobster yang udah ukurannya udah besar gitu, Mas Muin? Oh, boleh, tapi hati-hati. Oh, iya, Kenapa? Karena capitnya lumayan, tapi lumayan buat kenang-kenangan. Siap. Itu sakit tapi nggak berdarah, Nggak contoh-contohnya. berdarah, ya. Nah, ini sambil kita ke kolam yang ada lobsternya, sebenarnya ini ada. Cuman takutnya ada yang lagi bertelur, terus keganggu. Nah, ini karyawan-karyawan sedang memperbaiki saluran ya, resirkulasi airnya. Ini kalau fungsinya ini untuk apa sih, Mas? Oh, ini kita disebut dengan roster. Ada yang nyebutnya shelter. Apa sih roster ataupun shelter itu? Adalah rumah lobster. Jadi lobster itu kalau habis ganti kulit, tadi molting, dia kan lembek. Nah, butuh tempat untuk bersembunyi. Biar nggak diserang sama temennya, dia ngumpet tuh di situ. Jadi kita bikin roster ini sebanyak 2 kali jumlah lobster. Kalau lobsternya ada 100, kita taruh lubangnya 200. Begitu. Jadi untuk tempat berlindungnya ya. Betul, tempat berlindung, tempat ngumpet, tempat dia makan. Kalau kita kan makan ambil makanan, prasmanan, terus cari tempat duduk. Nah, kalau lobster kita kasih makan, begitu sudah kita kasih makan, dia cari tempat duduknya di roster itu tadi. Saya pikir dia malu ketemu saya. Takut dimintain makanannya. Nah, ini dia, kita lihat ya untuk lobsternya nih. Ayo, nih. Ini ada sobat monitor ini pengen lihat. Wah, ini ada yang lagi bertelur nih. Oh, ini yang lagi bertelur ya? Iya. Ini adalah lobster betina yang sedang bertelur. Ini dia telurnya, sobat monitor. Jadi kita di kolam kawinan ini fungsinya adalah menghasilkan lobster-lobster betina yang bertelur. Ketika kita mendapatkan lobster betina yang bertelur, kita akan pindahkan ke kolam karantina atau kolam penetasan. Setelah dia menetas, dia akan ganti kulit. Setelah ganti kulit, kita kawinkan lagi dan seterusnya. Jadi dia fungsi ada di kolam ini adalah untuk bereproduksi. Gitu. Nah, ini dia yang ada telurnya. Kita cemplungin tapi pelan-pelan. Nah, ini dia yang lagi nggak bertelur. Wah. Copot. Nah, ini mau pegang? Takut saya. Oh, takut. Tenang, saya temenin. Gimana sih, Mas, cara megangnya? Jadi jangan ragu, dari belakang kepala, terus kita ambil gitu. Mungkin ke ini kali ya, yang lebih kecil aja kali. Nah, yang lebih agak-agak. Oh, ini sobat monitor lobsternya. Nah, ini lobster ya, sobat monitor, bukan udang, tapi lobster. Air tawar. Betul sekali. Itu segitu juga nyapitnya lumayan teh. Nah, kita kembalikan ke habitat kolamnya ya. Nah, silahkan bertelur sebanyak-banyaknya biar kita panennya juga banyak. Nah, kita kembalikan. Nah, fungsi roster itu kan tempat berlindung. Kita sebenarnya susunnya itu lurus. Tujuannya apa? Biar lebih rapi. Kalau tempatnya rapi, itu space untuk dia main dan lain sebagainya itu
lebih banyak. Terus untuk proses sipon itu kita proses membersihkan kotoran-kotoran lobster. Kotoran-kotoran lobster. Nah, itu nanti di dasarnya itu juga lebih mudah gitu. Nah, itu ada lobster yang habis ganti kulit itu teh. Itu cangkangnya lepas. Iya, cangkangnya lepas dia. Nah, nanti cangkangnya dimakan sama temennya karena di cangkangnya ada nutrisi. Gitu. Tapi makanannya itu apa sih Mas biasanya Mas? Kalau untuk makanannya kita sebenarnya ada pelet ya. Nah, pelet yang kita gunakan adalah pelet tenggelam yang kadar proteinnya itu di atas 40%. Nah, selain itu kita juga punya sayuran. Sayurannya itu biasanya fungsinya adalah meningkatkan warna. Kalau tadi teteh yang kita pegang tadi itu agak kebiru-biruan. Itu kita pakainya wortel. Wortel. Kalau biar nelurnya banyak, kita kasihnya toge. Nah, kalau biar cepet berkembang biak, bertumbuhnya, biar cepet gede, itu kita pakainya protein booster. Kita pakai cacing tanah. Cacing tanah, toge, terus wortel. Nah, makanan pokoknya regulernya adalah pelet dengan kadar protein 40% ke atas dan sifatnya tenggelam. Oh iya Mas, kalau misalnya ini kan panennya itu per berapa bulan atau per? Untuk di sini sobat monitor bisa lihat kolamnya ke sana. Nah, itu kita kapasitas 15.000 bibit per bulan. 15.000 kapasitasnya. Nah, panennya kapan? Panennya kalau sudah ada stok dan ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli bagaimana? Kan ini lobster. Kita juga punya kolam pembesaran di mitra-mitra kami gitu. Jadi misalkan nih kita punya bibit, nggak ada yang beli, ya kita besarkan sendiri. Nah, pernah nggak kejadian kita punya bibit terus nggak ada yang beli? Selama saya budidaya belum pernah. Yang ada kita punya ada stok 2000, yang beli pengennya 5.000 ekor. Berarti tinggi banget permintaan pasar. Untuk permintaan pasar sangat tinggi dengan suplai yang terbatas. Kenapa sih suplai terbatas? Karena budidaya lobster adalah budidaya termasuknya baru ya dibandingkan dengan budidaya ayam, gurame itu yang sudah banyak pemainnya dan memang sudah cukup lama petani berkecimpung di situ. Berarti tingginya permintaan pasar, tapi pembudidayanya itu sedikit. Masih jadi sedikit. Jadi bisnis yang sangat menguntungkan dong Mas. Untuk marketingnya menguntungkan. Tapi karena ini usaha masuknya adalah budidaya baru, jadi banyak masalah-masalah yang belum banyak ditemukan solusinya. Misalkan kita pelet yang kita pakai adalah pelet khusus udang, bukan lobster. Padahal kalau kita misalkan telusuri kebutuhan udang sama lobster itu ada di tingkatan tertentu yang berbeda. Makanya kita ada namanya tadi ada pakai sayur, ada pakai cacing tanah begitu. Dan misalkan pakai roster. Nah, kita beli roster itu nggak ada yang pabrik yang produksi roster. Kita pakainya pipa dipotong-potong sendiri. Terus kita bikin sendiri begitu. Jadi untuk toolsnya sebagian besar kita sebagai arsiteknya. Nah, Sobat Monitor, itu dia. Siapa tahu bisa menginspirasi Sobat Monitor untuk mencoba berbudidaya lobster air tawar ini. Betul. Dan lobster air tawar itu bisa dibudidayakan pakai media akuarium. Jadi Sobat Monitor, misalkan di rumah lagi WFH ya, sering-sering di rumah. Punya kolam atau akuarium, bisa ditaruhin lobster air tawar. Itu bisa? Bisa itu. Tapi sama perawatannya gimana? Perawatannya sama. Bedanya apa? Bedanya nggak boleh banyak-banyak. Oh iya, nanti berantem ya. Betul. Boleh banget dicoba tuh Sobat Monitor. Nah Sobat Monitor, itu dia monitor inspirasi kali ini di tempat budidaya lobster air tawar. Siapa tahu Sobat Monitor inspirasi bisa mengikuti jejak Mas Muin membudidaya lobster air tawar. Oh ya Sobat Monitor, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Monitor ID supaya kalian nggak ketinggalan monitor-monitor inspirasi lainnya bareng saya, Wenti Ayu. Bye-bye!